Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Pondra Belasani. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, NIM 610342209. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah literasi digital, yakni mengenai artikel yang dibuat sesuai dengan jurusan yang diampu. Di mana saya di sini masuk dalam jurusan Fakultas Ilmu Keolahragaan, sehingga saya di sini mengambil tema mengenai perkembangan teknologi VAR dalam sepak bola. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang sudah saya buat. Sudah terlihat? Maaf, ini untuk layarnya. Nah, sudah terlihat. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi VAR dalam sepak bola dan juga pemanfaatan teknologi VAR dalam dunia sepak bola. Mungkin sebelum masuk, mungkin dari teman-teman di Zoom ini ada yang tahu apa itu VAR dalam sepak bola? Oke, belum tahu ya. Jadi, Izin menjawab. Jadi oke, kayak kalau nggak salah, VAR itu kayak eh, garis gitu nggak sih? bukan, Semacam garis gitu. bukan. Soalnya kan ada wasitnya gitu. Jadi, VAR itu adalah teknologi dalam sepak bola atau biasa disingkat dengan video asisten referee. Atau dalam bahasa Indonesia itu video buat untuk pembantu wasit. Di mana VAR ini adalah satu inovasi teknologi terbesar dalam dunia sepak bola modern. Nah, penggunaan VAR sendiri dalam dunia olahraga sangat penting. Di mana penelitian ini tuh saya membuat penelitian ini bertujuan untuk memahami aksiologi penggunaan VAR dalam industri olahraga melalui studi literatur. Di mana di sini tujuan utama dari VAR sendiri itu yakni untuk membantu wasit, alat bantu wasit, karena kalau dalam olahraga sepak bola itu di tahun sebelum, setahu saya itu di tahun sebelum 2017-2018 itu wasit masih menggunakan kamera yang belum VAR, jadi hanya menggunakan mata dan juga wasit satu, wasit dua, wasit tiga. Dimana sekarang ada teknologi bernama VAR ini, jadi wasit utama pun tidak perlu capek-capek atau tidak perlu repot-repot karena sudah ada VAR. Kemudian pengawas VAR mengirimkan informasi kepada wasit melalui radio speaker, dan jika informasi masih belum jelas, wasit dapat memeriksa monitor pengawas di sisi lapangan. Jadi kehadiran VAR ini membantu mengurangi keputusan kontroversial, wasit memastikan keputusan lebih akurat dan adil, serta juga meningkatkan kepercayaan pemain, pelatih, dan penggemar terhadap integritas pertandingan. Teknologi ini pun memberikan pandangan objektif melalui rekaman video dari berbagai sudut, membantu dalam insiden penting seperti gol, penalti, pelanggaran, dan kesalahan identifikasi pemain. Seiring perkembangan teknologi, kehadiran VAR juga diharapkan semakin meluas di berbagai liga sepak bola di dunia untuk mengurangi insiden kontroversial dan memastikan pertandingan lebih adil dan transparan. Kemudian, yang akan saya jelaskan kemudian di sini adalah pendahuluan atau filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mendasar dalam kehidupan manusia, dapat dipahami. Jadi sebelum kita masuk ke malah sebelum kita masuk ke membahas tentang VAR, kita tuh perlu mengetahui sejarah apa itu olahraga dulu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang hobi olahraga, mungkin di sini ada. Mungkin untuk Mbak Lydia hobinya olahraga nggak? Enggak. Jadi di sini sebelum kita masuk ke membahas tentang VAR, saya juga memberikan pendahuluan mengenai tentang olahraga dulu. Jadi di mana olahraga adalah aktivitas fisik maupun psikis yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan. Olahraga digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dan memiliki berbagai tujuan seperti kebugaran jasmani, prestasi, atau rekreasi. Biasanya pun kalau mungkin yang cocok untuk Mbak Lydia yang kurang begitu suka olahraga, biasanya Mbak Lydia ini bukan untuk seperti olahraga prestasi ya, lebih cocoknya tapi untuk rekreasi dan kebugaran jasmani saja. Untuk contoh mungkin dapat dilakukan senam pada minggu pagi dengan warga komplek, mungkin itu bisa dilakukan. Seperti itu, Mbak. Mungkin sudah sering ya melakukan senam ya di minggu pagi ya. Ibu saya sih, bukan saya. Oh, kalau Mbak Lydia minggu pagi kegiatannya apa biasanya? Senam juga atau berenang mungkin? Tidur, tidur. Oh, tidur. Karena nggak terlalu suka olahraga. Nggak apa-apa ya, betul, betul, betul. Oke, lanjut. Dari pengertian apa itu VAR mungkin belum ada pertanyaan ya. Jadi saya akan melanjutkan di mana metode penelitian atau artikel yang saya
buat kali ini, yaitu penelitian ini merupakan jenis studi literatur yang bertujuan untuk mengetahui aksiologi penggunaan VAR dalam industri olahraga, di mana metode yang digunakan adalah mengumpulkan berbagai teori dan jurnal-jurnal yang terindeks Sinta Nasional, Scopus, dan DOAJ Internasional. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dikompilasi dan dianalisis, dan disimpulkan untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Kemudian di sini kita akan membahas hasil dan pembahasan, di mana setelah saya meneliti dan membuat artikel, penelitian ini menemukan bahwa aksiologi penggunaan VAR atau Video Assistant Referee dalam industri olahraga sangat relevan dan bermanfaat, di mana menurut berbagai sumber yang dikutip, aksiologi berhubungan dengan nilai kegunaan ilmu dalam konteks budaya, moral dalam masyarakat, serta dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, teknologi VAR diakui membantu wasit dalam mengambil keputusan yang lebih akurat selama pertandingan sepak bola. VAR pertama kali digunakan secara resmi pada Piala Dunia tahun 2018. Nah, ini di Rusia, dan telah menyederhanakan pekerjaan wasit dengan memberikan pandangan yang lebih jelas dan real time tentang pelanggaran yang terjadi di lapangan. Teknologi ini membantu mengurangi kesalahan manusiawi dari wasit, meskipun masih menimbulkan beberapa kontroversi, di mana VAR dirancang untuk meninjau keputusan wasit terkait 4 area utama: gol, penalti, pemberian kartu, dan identifikasi pemain, di mana proses pekerjaan VAR melibatkan pengawasan oleh sejumlah wasit yang bertindak sebagai asisten video dan mengirimkan informasi kepada wasit utama di lapangan. Jadi wasit VAR ini juga ada orang yang mengawasi VAR. Ya, ini disebut wasit VAR. Di mana biasanya kalau wasit utama itu kurang jelas, biasanya tanya kepada wasit VAR, kemudian wasit VAR itu memberikan informasi melalui headset yang diberikan oleh wasit utama. Di mana meskipun VAR terbukti berguna dalam mengurangi keputusan kontroversial dan membantu wasit, teknologi ini belum diadopsi secara luas di semua liga sepak bola dunia, termasuk di Indonesia, terutama karena biaya tinggi dan kesiapan teknologi yang diperlukan. Jadi penggemar sepak bola Indonesia berharap agar VAR segera diterapkan untuk meningkatkan akurasi keputusan wasit dan mengurangi insiden kontroversial di lapangan. Kemudian dari hasil yang mungkin bisa saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan VAR atau Video Assistant Referee dalam dunia olahraga sangatlah penting. Teknologi VAR membantu wasit dalam memimpin pertandingan sehingga jalannya pertandingan menjadi lebih baik dan adil. VAR bisa digunakan untuk meninjau kejadian-kejadian penting seperti gol yang dianulir karena offside. Wasit dapat mengecek ulang untuk memastikan apakah pemain yang mencetak gol itu berada dalam posisi offside atau tidak. Namun, teknologi VAR tidak lepas dari kontroversi. Sebagian orang merasa bahwa VAR menghilangkan romantisme sepak bola dan mengurangi cita rasa permainan yang seringkali diwarnai dengan keputusan kontroversial dari wasit. Meski demikian, seharusnya penikmat sepak bola mendukung inovasi teknologi seperti VAR, terutama di era kemajuan teknologi yang semakin pesat, dan menggunakan teknologi canggih seperti VAR, menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan zaman, menggantikan kebiasaan lama yang sudah ketinggalan zaman. Hadirnya VAR memungkinkan penikmat sepak bola langsung memahami keputusan wasit saat terjadi pelanggaran maupun yang kontroversial. Berkat tayangan ulang yang disediakan oleh pengawas pertandingan, ini membantu penonton mengerti dan menerima keputusan wasit dengan lebih baik, juga mengurangi kecenderungan untuk menyalahkan wasit. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ya, kepada Mas Paundra, itu tuh VAR itu sejenis kayak video dari kamera atau gimana gitu ya? ya. Jadi VAR itu tuh alat bantu wasit. Jadi modelnya video, di mana kalau kita hanya mengandalkan manusiawi dari wasit saja, itu kan mesti kurang. Karena pada tahun 2000, sebelum 2018 saya lupa, itu waktu Portugal main, Cristiano Ronaldo itu kala itu menendang dan bolanya menyentuh tiang gawang atas, kemudian bolanya sudah masuk ke dalam gawang, tapi tidak dianulir gol oleh wasit. Nah, itu karena tidak adanya VAR. Nah, jadi VAR ini berbentuk video dari sudut manapun dan dari sudut lapangan manapun itu pasti terlihat VAR ini. Jadi sudah canggih dan sudah bisa membantu, sangat membantu wasit. Begitu, Mbak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti itu kayak kamera gitu ya? Ya, kayak kamera gitu, Mbak. Oh iya, kalau kayak gitu tuh pernah menemukan semacam error gitu nggak sih? Kalau misal pun error gitu, untuk backingnya gimana? Nah, jadi kalau saya pribadi, saya ini tidak tidak bisa mengatakan bahwa 100% VAR itu selalu benar. Saya hanya mengatakan bahwa VAR ini 90% benar. Karena dalam suatu pertandingan sepak bola, pasti utamanya itu
yang menjadi tokoh utama atau pemimpin utama dalam permainan sepak bola itu yang mengatur adalah wasit. Wasit utama, yaitu seorang manusia. VAR ini kan hanya alat bantu saja. Jadi teknologi baru yang dibuat oleh manusia untuk membantu manusia itu kembali. Jadi menurut saya ketika VAR ini tidak jadi VAR-nya tidak valid atau salah, itu wajar karena yang paling utama dan yang paling bisa untuk memberikan suatu keputusan adalah wasit utama, bukan VAR. Seperti itu nggak mungkin? Maksudnya kalau videonya error gitu loh kan, apa kan kayak jaringannya atau apa itu butuh butuh jaringan juga juga nggak sih? Kalau setahu saya selama pertandingan yang sudah berlangsung ya dari penggunaan VAR itu tidak pernah ada kesalahan atau mungkin mungkin kejadian yang kesalahan video atau mungkin videonya macet itu tidak ada. Jadi memang kalau sepak bola kan FIFA itu sudah memastikan dan menyediakan bahwa VAR yang dipakai itu benar-benar sudah bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala, Mbak. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin Itu ada yang bertanya lagi. kalau VAR itu cuman cuman buat sepak bola aja atau buat yang lainnya juga bisa. Sebenarnya teknologi Kalau lainnya gitu, kalau misal buat kayak bola voli ya misalnya, itu ya, tuh biasanya ditaruh di berapa sudut. Kalau di sepak bola kan tadi empat kan? mungkin Mbak Lydia sering melihat pertandingan badminton di televisi nggak? Enggak. Nah ini sebenarnya pertandingan badminton itu tuh Makanya aku juga, nanya. juga menggunakan VAR, di mana biasanya para pemain itu sebenarnya wasit garis, hakim garis dalam badminton sudah ada. Namun ketika shuttlecock itu menyentuh garis yang paling pojok dan itu hakim garis pun tidak bisa melihat dengan mata telanjang, itu sudah ada yang namanya VAR di badminton juga di bulu tangkis. Jadi bentuknya nanti seperti kamera. Mungkin Mbak Lydia gambarannya kayak game nanti, Mbak. Jadi videonya video game gitu. Jadi nanti shuttlecocknya kelihatan di mana dia ada garisnya gitu dan ada titik sentuhnya itu menyentuh garis atau di luar garis. Jadi sudah benar-benar valid. Itu bentuknya kameranya di sudut-sudut garis. Di sudut-sudut garis yang benar-benar itu rawan buat wasit hakim garis dan wasit utama itu tidak bisa melihat. Seperti itu mungkin. Oke, mungkin cukup pertanyaan dari saya dan cukup menjawab juga jawaban dari Mas Paundra. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua dan terima kasih buat ibu dosen yang sudah mau menonton video saya. Di sini saya izin untuk menjelaskan bahwasannya apa yang saya jelaskan di sini ya ini mengenai tentang teknologi VAR dalam sepak bola. Di mana saya mengambil materi ini karena saya mendalami dalam Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke, terima kasih Ibu dosen, terima kasih Mbak Lydia. Apa? Terima kasih. Saya jika ada kata yang mungkin kurang berkenan dan salah mohon dimaafkan. Cukup dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.